Saya kasih tema khotbah kita hari ini Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Oke. Hal apa yang pasti Tuhan beri setiap kali kita minta? Ini seru nih ya, pertanyaan ini nih. Coba renungkan. Kak, uang enggak kayaknya. Setiap kali kita minta uang banyak, kita punya keterbatasan uang. Karena sulitnya tentang uang, berapapun jumlahnya, seringkali jadi kurang. Lucu ya? Karena cukup nggak cukup itu ternyata bukan soal materi, soal suasana hati, soal di dalamnya. Hal apa ya? Setiap kali kita minta, Tuhan pasti kasih. Menariknya, ada ayatnya yang Tuhan kasih. Sesuatu yang setiap kali diminta, Dia pasti beri. Ini, hikmat dan kebijaksanaan. Kenapa saya kasih garis miring hikmat dan kebijaksanaan? Yakobus 1 ayat 5 bilang gini, kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana, pakai kata bijaksana ya. Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Dia terjemahkan pakai bijaksana. Hendaklah ia memintanya dari Allah, maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya, sebab kepada setiap orang Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan. Oke. Kalau terjemahan baru pakai gini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia apa? Memintanya dari Allah, kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Ini bahasa Indonesia. Ini terjemahan bahasa Indonesia tahun 74. Jadi nanti saya penasaran juga untuk ayat ini, terjemahan yang sekarang nih, LAI ada terjemahan lagi ya, pakai kata apa. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi setiap kali kita minta soal hikmat, pasti dikasih, pasti diberi. Apa sih hikmat? Sederhana nih. Ya. Hikmat kalau berdasarkan Salomo itu menerangkan hikmat dengan banyak bagian, banyak tema, kasih penjelasan yang banyak gitu, supaya kita paling tidak punya bayangan. Oke. Satu kali Salomo bahas itu, bagian dari suatu nilai-nilai yang baik, hikmat itu. Apa itu? Etika, baik. Kebijakan itu hikmat. Kerja keras, ya, hikmat. Atau sebuah tindakan moral, hikmat, itu Salomo. Atau sebuah keahlian. Nah, untuk menerangkannya kira-kira gini. Nih, pasar saham. Seorang pialang yang sabar dalam menantikan dalam melihat dan membaca chart yang selalu naik turun. Apakah sabar hal yang baik? Amin ya? Amin ya, sabar baik ya. Tapi kenapa dia sabar? Karena dia punya pengetahuan yang utuh terhadap pasar yang bergerak naik turun. Jadi dia sabar sih, tapi hasil dari sebuah pengetahuan. Oke? Itu hikmat tuh. Jadi karakter yang keluar itu terjadi karena pengetahuannya. Jadi kalau saudara lihat gitu, hikmat menolong dengan membuat kita tuh apa saudara? Berkompeten atas kehidupan sehari-hari dengan menggunakan suatu keahlian untuk, ini bahasa saya aja ya, berselancar gitu, mengikuti dan melaluinya, mengikuti keadaan melaluinya. Kenapa dia bisa berselancar? Karena udah ngerti. Itu hikmat. Jadi ada dua hal yang kuat di situ ya, kompetensi dalam kehidupan, dan yang kedua adalah mengikuti apa yang terjadi itu. Kok bisa dia ngikuti? Karena ada sebuah pengalaman, ada sebuah hikmat. Nah, kita baca konteksnya sekarang. Yuk baca firman Tuhan. Kita
Kita baca yang pria dimulai 1, kemudian 2 wanita, dan seterusnya kita baca sampai ayat ke-7. Oke, yuk yang dimulai pria ya. 1, 2, 3. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. 2 wanita. Tiga, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. 4, 5, biarlah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. 6 wanita, untuk sama-sama 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Paling tidak ada 4 hal dalam 7 ayat ini yang perlu kita perhatikan kalau kita mau hidup bijaksana. Oke? Kalau kita mau hidup yang 2 tadi, punya kompetensi terhadap segala yang kita hidupi secara nyata, dan juga kita bisa berselancar mengikuti keadaan yang ada dan melaluinya dengan luar biasa, dengan gemilang. Oke? Yang pertama, nih saya kasih tema ini, Allah sebagai penulis ceritanya. Kalau kita baca Amsal 1 ayat 1 tadi, Amsal Salomo bin Daud, Salomo anaknya Daud, Raja Israel. Kata Raja Israel di situ memang merujuk kepada Salomo itu sendiri, ya. Tapi juga merujuk kepada rajanya Israel. Allah sebagai penulis, sebagai yang dituju gitu, ya. Apa yang diharapkan Salomo waktu dia menulis wisdom ini, menulis Amsal? Dia berharap, saudara, pembacanya menaruh Allah sebagai dasar narasi kehidupan kita. Kenapa itu penting? Karena gini, coba contoh ya, mumpung kita dalam situasi pemilihan umum. Nah, gini. Ada 3 calon, 3 orang, kita tahu 3-tiganya punya kompetensi. Ya. Tapi waktu kita memilih sekarang, apa yang sedang dituju oleh semua pendukungnya masing-masing, atau bagian kampanye dari 3 orang calon kita ini, terhadap setiap orang yang mau milih. Coba, apa saudara? Narasi. Setiap orang punya kompetensi yang baik. Iya, tapi kita bisa melihat satu orang yang sama dengan narasi yang berbeda. Saudara bisa lihat satu orang. Saudara bisa lihat misalnya Anies Baswedan dengan mengaguminya, atau yang lain dengan nggak suka. Demikian juga melihat Pak Prabowo dengan luar biasa, yang lain nggak suka. Atau lihat Pak Ganjar dengan, wow ini pemimpinku, tapi yang lain nggak setuju karena dia kayaknya tua, rambutnya putih. Narasinya sederhana tapi membuat dia nggak suka. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara, sebuah narasi penting dalam kehidupan kita. Siapa sih yang menjadi narasi kita? Mungkin kita baca Alkitab yang sama, tapi karena narasinya beda, kacamatanya beda. Baca ayat yang sama, tapi hatimu nggak sembuh. Bisa gitu ya? Kenapa? Karena ternyata bukan soal hanya kata-katanya, ada narasi yang utama dalam kehidupan kita. Amsal lagi dorong gini, hei, punyalah narasi itu. Penulis utama dalam kehidupan saudara yang ditulis oleh Raja Israel. Allah yang nulis. Saudara akan ngelihat hidup berbeda.
Saudara lihat kekurangan jadi lain kan? Saudara lihat kondisi sakit dengan yang berbeda, ya enggak? Kenapa? Karena narasinya beda. Datanya sama, sakitnya sama, menghadapinya beda loh. Itu yang pertama. Kita harus punya Allah sebagai penulis cerita hidup kita. Yang kedua, pendidik. Untuk Amsal 1 ayat 2 tadi, untuk mengetahui hikmat dan didikan. Kalau ada didikan, tentu ada yang mendidik. Ada yang educate, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Terjemahan educate, didikan di situ pakai kata bahasa Ibraninya musar, M-U-S-A-W-R, musar. Apa sih musar gitu ya? Musar itu bisa guru, bisa orang tua, bisa pokoknya orang gitu ya. Bisa Tuhan, bisa God, bisa situasi. Ya. Sesuatu yang memberi didikan, itu musar. Orang tua, guru, Tuhan, sesuatu dalam kehidupan kita. Kenapa sih kita butuh orang untuk mendidik? Kenapa? Kan kita punya firman Tuhan, Kak. Sehingga ada orang yang gak mau dengar didikan ya saudara. Kenapa? Alasannya, loh kan saya punya Roh Kudus. Roh Kudus kita sama. Iya sih, tapi jelas di Alkitab, kalau tadi saudara lihat baca Amsal ini, Tuhan lagi menerap, firman Tuhan ini lagi mendorong kita meletakkan Dia, Tuhan, dan meletakkan komunitas. Orang dalam didikan. Kenapa? Karena gini, Alkitab itu cukup untuk segala hal. Amin? Tapi ini, Alkitab nggak spesifik. Saudara tahu dong, kita harus dekat sama Tuhan tahun ini. Amin? Harus nurut perintahnya, amin? Pertanyaannya bukan itu. Gimana caranya ya dekat sama Tuhan? Alkitab nggak terlalu ngomong di situ. Alkitab nggak terlalu ngomong detail soal metode. Nah, untuk setiap komunitas, pendidik perlu mengartikan itu. Makanya kalau kita lihat ya saudara, pendidik yang benar itu ada syaratnya di situ. Ayat 4 tuh, ayat 3. Bagaimana kita bisa melihat didikan ini pas atau enggak? Tuh, nomor 3, ayat 3. Yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Setiap konsel yang keluar dari musar harus ada ininya, kebenaran, keadilan, kejujuran. Ada konsel nasihat yang baik kedengarannya, tapi dengar saudara, kalau nggak ada kebenaran, keadilan, dan kejujuran, saya usul lari dari nasihatnya. Ya. Jadi ginilah saudara, kalau kita lihat nasihat itu merupakan buah, ya fruitful, nih, buah yang alami dalam kehidupan kita, dan harusnya buah itu tercermin. Oke? Renungkan ini. Ayat 4 tadi bilang, untuk memberi kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Kalau hanya lihat terjemahan bahasa Indonesianya, kesannya kecerdasannya IQ. Tapi kalau saudara paling tidak melihat terjemahan bahasa Inggris, to give sense to the simple, ini bukan hanya soal pinter. Ini bukan cuma textbook. Ya. Sense to the simple, knowledge and judgment to the young man. Jadi kebijaksanaan atau kemampuan dalam dia mengambil keputusan. Apa yang dimaksud dengan to the simple? Orang-orang yang sederhana itu apa, saudara? Kalau di situ terjemahannya ayat 4 kan orang yang tidak berpengalaman. Adalah mereka yang gampang sekali terombang-ambing pendapatnya, keputusannya, makanya orang muda.
Ya. Jadi tugas pendidik di tengah kita ini adalah memberi didikan agar kita semua nggak gampang terombang-ambing oleh apa? Oleh narator-narator yang bukan Tuhan. Gak ada yang amin. Karena di luar sana banyak narator lain, saudara. Banyak narator. Jadi tugas kita dalam mendidik, saya tahu beberapa saudara guru, bukan hanya membuat mereka bisa melakukan sesuatu, tapi juga membuat mereka gini loh, bertanya. Ya, bertanya, kalau aku di posisi ini itu gimana? Dia punya awareness, ya, kedewasaan dalam mengambil keputusan. Bukan saja merubah tindakan, tapi memberi rambu-rambu di dalam hati mereka, supaya mereka, kita semua, bisa menentukan arah jalan hidup kita masing-masing. Ayat 7 bilang, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kenapa harus ada takutnya ya? Coba saudara renungkan sebentar. Coba saya kasih pertanyaan ini. Berapa banyak dalam kesalahan-kesalahan kita yang kita kerjakan, itu sebenarnya bukan soal pikiran, kepintaran, tapi soal hati. Sudah tahu sih, makan banyak tuh akan cepat berat badannya naik. Ini kolesterol lagi nggak pas. Ya. Berapa banyak kita tahu itu, tapi berapa banyak juga kita masih makan banyak. Terlalu banyak maksudnya. Kenapa? Karena ini bukan soal kecerdasan, ini soal hati. Kita suka, saya suka makan terlalu banyak. Jadi ini bukan soal kebijakan pikiran saja, tapi kebijaksanaan. Makanya ya, ini menarik ya saudara. Ayatnya tadi ya, ayat 6 tuh. Untuk mengerti amsal dan ibarat. Dia bukan sebuah informasi saja, tapi sebuah perumpamaan, pertanyaan-pertanyaan, perkataan dan teka-teki orang bijak. Dan saya tinggalkan Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapa yang dapat tahan? Ya enggak? Kalau Tuhan ingat-ingat kesalahan kita, siapa yang bisa tahan? Ayat 4. Tetapi padamu, pada Tuhan, ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Saudara, takut akan Tuhan itu bisa kita dapati di kayu salib. Saat Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita. Di situ kita, wah. Itu dasar takut akan Tuhan yang benar. Bukan takut karena enggak diberkati, enggak gitu. Karena kita mengenal Dia dan pengampunannya. That's why hari ini kita bisa katakan, Tuhan, Engkau tuh ya luar biasa.